Oke, sekarang kita masuk ke materi besar torsi. Nah, torsi itu merupakan besaran vektor yang dia memiliki nilai sekaligus memiliki arah. Nah, sekarang kita bahas nilainya dulu ya. Nanti arahnya kita bahas di video selanjutnya. Nah, rumusnya kayak gini. Torsi itu adalah cross product antara R dan F. R itu adalah lengan gaya dan F itu adalah gayanya. Nah, artinya cross product itu gini. Torsi itu hanya akan bernilai ketika R dan F-nya itu saling tegak lurus satu sama lain. Nah, itu adalah definisi paling sederhana dari cross product ya. Jadi, R dan F-nya itu harus saling tegak lurus supaya torsinya ada. Nah, kalau ada sudutnya gimana nih? Nah, kalau ada sudutnya biasanya dijadiin gini. Torsi sama dengan RF sin theta. Nah, tapi ingetinnya kayak gini aja ya. Jadi, yang tegak lurusnya aja. Gaya dan lengan gaya yang tegak lurus. Nah, coba kita lihat. R itu adalah jarak dari poros ke gaya, F itu adalah G yang bekerja pada benda, dan theta itu adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Nah, sekarang misalnya gini, torsi itu sama dengan F, R, sin theta. Misalnya F-nya 50, R-nya 2, berarti FR-nya 100. Nah, sin tetanya berapa? Nah, tetanya kan gini, siku-siku berarti 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? 1 dikali 1 berarti 100 Newton meter. Nah, gampang kan ya? Sekarang kalau kayak gini gimana? Nah, kalau kayak gini gimana? Ada sudutnya sekarang. Boleh langsung kayak gini, tapi harus tahu nih asal mulanya. Ingat lagi definisi torsi. Bahwa torsi itu hanya gaya yang tegak lurus. Kadang ada loh yang jadi F cos theta, kadang ngejebak gitu, tapi nggak selamanya kayak gini ya. Nah, kita ingat lagi, ini gaya yang miring ini bisa kita urain di materi vektor kelas 10 itu bisa kita urain jadi gaya ke sini dan gaya ke sini, X dan Y-nya. Nah, ingat di sini kan nyebrang. Nah, yang tegak lurus kan ini. Jadi di sini kita bisa tulis F sin theta. Yang ke bawah kita bisa tulis F cos theta. Nah, makanya hanya gaya yang tegak lurus, hanya yang gaya yang ini aja nih yang bekerja. Makanya asal mula dari F sin theta itu gini. Nah, tapi kalian harus ingat nih, harus gaya yang tegak lurus dengan lengan gaya aja yang bekerja. Nah, maka gaya F sin theta aja yang bekerja. Kenapa? Karena kok ini nggak bekerja? Karena dia karena dia sejajar nggak bekerja, karena dia paralel. Maka kita tuliskan torsi itu rumusnya R F sin theta. Nah, R-nya kita tulis 2 meter, F-nya 50, misalkan kita anggap sudutnya itu 30 derajat, sin 30 itu sama dengan setengah dikalikan setengah, dicoret-coret, berarti hasilnya torsinya 50 Newton meter. Nah, sekarang misalnya kayak gini. Kalau ini gimana? Nah, ada gaya, ada lengan gaya, ada porosnya, maka muncul torsi. Torsinya RF sin theta. Nah, karena dia udah bebas, dia udah jadi skalar. Jadi torsi sama dengan RF sin theta. Misalkan R-nya itu 2 meter, F-nya itu 100 Newton ya misalnya. Maka torsinya itu adalah 200 Newton meter. Kenapa? Karena ini dia kan siku-siku. Ini kan lengan gayanya. Ini siku-siku kan 90 derajat, sin 90 derajat kan 1. Gitu. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Ada nggak torsinya? Ini gayanya, ini lengan gayanya, dia sejajar gini. Nah, maka dia nggak ada torsinya nih. Torsinya sama dengan 0, karena gaya dengan lengan gayanya sejajar. Kita lihat di sini nih. Sin tetanya 0, makanya nilainya 0. Sin 0 sama dengan 0. Nah, jadi ini gimana nih? Bergerak nggak? Ya bergerak, tapi gaya geraknya hanya translasi aja. Dia gerak ke sana tanpa muter gitu. Nah, jadi dia ketarik aja nggak ada rotasinya. Nah, torsinya sama dengan 0, akibatnya dia nggak bergerak rotasi. Nah, ini torsinya sama dengan 0.
Oke, jadi gitu dulu mengenai besar torsi.